Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga rahayu, rahayu, rahayu ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya para pemirsa di rumah, bahwa kita kali ini akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sudah lama kita nggak ketemu ya. Mari kita sapa beliau, Bapak Mangku Teguh Eko Putra Rore. Ya. Om Swastiastu, Om Pak Teguh, Swastiastu, Pak Mangku. Pak Wayan Penavigatre. Nggih, becik, nggih. Nggih, becik-becik Nah, asungkaren iki. Pak Mangku, kita sudah lama nih nggak ketemu, nggih. Ada Nggih, nggih. sebulan lebih, nggih. Nggih. Dari Galungan. Dari Galungan, Nggih, nggih. nggih. Ya, Pak Mangku sibuk dengan mana, nggih? Pacara-pacaran, nggih. Nggih. Apa kira-kira kesibukannya, Pak Mangku? Nah, jadi kan selama bulan Oktober itu kemarin ada Galungan Kuningan. Terus habis itu ada perayaan Naurata. Nawaratra ya. Tahun Naurati 9 hari, terus besoknya Wijaya Desami. Terus habis itu kita sekarang mau menyambut Dipawali ya. Oh, di Pawali ya. Jadi mungkin ya ampura nih gitu ya kalau baru bikin podcast lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini juga sudah terima kasih ya Pak Mangku sudah meluangkan waktunya untuk para pemirsa, nggih. Emang sudah kangen juga emang dengan materi-materinya ya. Nah ini Pak Mangku, ini yang lagi tren lagi. Sekarang ini nggak tahu nih kenapa nih orang-orang tuh kok mudah sekali untuk apa iri, dengki, ya kebencian, ya ada ya katakanlah ada terus ada juga yang pemuka agama dan lain sebagainya. Khususnya para apa penggiat media sosial ya. Nah itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Mangku nih? Jadi Silakan. gini, Pak Wayan ya. Jadi dalam kitab-kitab Purana, kitab Weda atau ramalan-ramalan yang ada di Jawa bahwa sekarang ini kan masuk zaman Kali Yuga ya. Ya. Jadi zaman Kali Yuga itu 25% itu kebajikan, yang 75% itu ya adharma gitu kan. Makanya kan kita kemarin merayakan Galungan, merayakan Wijaya Desami itu tujuannya karena di Kali Yuga ini banyak orang iri hati, benci dan sebagainya, ya kita untuk proteksi diri kita sendiri dan keluarga kita, ya kita salah satu cara yang paling praktis ya kita melakukan ritual, pemujaan, ritual puasa dan sebagainya, yaitu untuk meminimalkan ya pengaruh dari Kali Yuga tersebut. Ya memang dari zaman dulu, dari zaman-zaman Tetra pun sudah ada yang melakukan suatu kejahatan atau iri hati dan sebagainya ya. Betul. Jadi itu adalah masuknya ke ahankara atau ego. Dan memang di akhir-akhir ini yang melakukan suatu kayak iri hati atau nyinyir atau ini itu menghujat itu bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi yang notabene dia pejabat publik, orang yang punya pendidikan tinggi, bahkan tokoh agama ya. Jadi mengolok-olok tokoh agama yang lain ya. Mungkin ada presenter mengolok-olok presenter lain, ya. Bahkan ada mahasiswa yang notabene masih anak-anak berani menghina, mengolok-olok pejabat presiden dengan kasar, dengan ini ya. Kita kritik sih boleh aja, tapi ya seharusnya tetap menggunakan etika dan landasan dharma dalam agama kita. Ya memang sekarang ini apa ya namanya zaman kebebasan ya, toleransi dan lain sebagainya. Nah mereka ya apa sudah di luar batas ya Pak Mangku ya. Nah untuk mengatasinya kira-kira apa yang tadi kan sudah untuk meminimalisir itu dengan cara bersedana ya Pak Mangku ya. Selain itu ada barangkali yang lain Pak. Jadi gini, kita sebelum berbicara untuk solusi mengatasinya, kalau umat Hindu kita harus belajar dari contoh-contoh kitab Purana atau kitab-kitab itihasa di zaman dulu. Jadi contohnya Rahwana. Rahwana itu dia rajin sembahyang, dia putranya pendeta Bagawan Wisrawa ya. Dia putri raja ibunya itu kan. Dia melakukan pemujaan dari kecil sampai besar, bahkan kepalanya dipersembahkan ke Kunda persembahyangan itu, ke Dewa Siwa. Tapi ya begitu, karena egonya
Dia merasa bahwa yang sembahyang yang paling benar hanya dia aja, aliran dia aja, dan dia menganggap yang lain itu tidak benar. Nah, jadi sebetulnya kepala rahwana itulah yang disebut ini ya, satripu, enam ketamakan dalam diri kita ditambah 4-nya itu avidya, kebodohan, matsarya, iri hati, kesombongan dan sebagainya. Jadi itu tetap hidup. Makanya jangan heran kalau di sekarang kadang-kadang kita juga merasa ini ya, prihatin. Kadang-kadang ada seorang tokoh agama, seorang guru menjelekkan tokoh agama yang lain, menjelekkan guru yang lain. Kita pun sebetulnya boleh kita berbeda pendapat, beda aliran, beda pakem, tapi kerangka kita tetap dharma. Tiang sekarang tokoh rohaniwan terus menghina rohaniwan lain, seorang guru menghina guru lain, nanti murid-murid kita, umat kita nanti pada bingung. Kalau yang di atas saja pada berantem, saling menjelekkan, yang di bawah bagaimana? Makanya itu adalah sebetulnya sifat iri hati kita, ya. Nah, memang yang perhatikan juga bahwa justru ternyata di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat suci, ya para bakta, ya para umat gitu, ya di dalam organisasi ya sering juga itu gontok-gontokan, saling iri dengki, saling menjegal, ya. Nah ini memang sangat ironis ya, sesuai dengan cerita tadi ya. Mungkin mereka ya kan ada beberapa macam ya motif orang untuk ke tempat suci ya, ke tempat ibadah. Nah kalau menurut Pak Mangku bagaimana mengatasi agar umat ini sadar bahwa di tempat suci atau ya nggak usah di tempat suci deh, di rumah aja juga memang kita tidak boleh ya melakukan hal yang negatif ya. Ini kalau menurut agama ya. Nah, gimana kira-kira tekniknya lagi Pak Mangku? Jadi gini Pak Wayan, kita masih dasar-dasar dulu. Kalau tadi dasar filosofi dari kitab Itihasa bahwa Rahwana itu saking rajinnya ibadah, akhirnya Dewa Siwa sendiri ditaruh di dalam kerajaannya, dia nggak boleh untuk orang lain, hanya dia gitu. Jadi egois ya. Ego. Nah, padahal ya kita itu di dalam mantra itu para dewa itu udah bilang yang punya guru yang boleh beribadah itu tidak hanya manusia, bahkan asura pun punya guru, namanya guru Sukra Acarya, dan mereka juga dikasih tempat. Apalagi kita guru-guru sama manusia, kok ada manusia atau guru yang lain atau pendeta yang lain menghina pendeta lain. Coba kita baca ya, dalam Nawagraha 9 planet itu kan, kan bunyinya Adityaya, Ca, Somaya, Manggalaya, Budasca, Guru Sukra, Sani Basca, Rahue Ketue Yanamaha. Ya. Jadi kan di situ ada namanya Guru Sukra, ya, Sani Basca. Jadi guru itu hari Kamis, ya, planetnya Jupiter, itu gurunya para dewa. Guru Sukra itu gurunya para raksasa, itu di hari Jumat. Planetnya adalah Venus, ya. Sedangkan Rahu sama Ketu itu sebetulnya iblis yang dipenggal kepalanya oleh Dewa Wisnu yang waktu merebut Tirta Amerta, makanya itu terjadi gerhana. Itu tempatnya di kutub utara dan kutub selatan. Rahu sama Ketu kenapa ikut dipuja dalam mantra Namagraha? Karena dia ada di dalam tubuh kita. Namanya kegelapan. Kegelapan itu yang menimbulkan iri hati. Makanya kalau kita ingin menghindari pengaruh buruk dari Rahu dan Ketu, kita harus rajin-rajin untuk bermeditasi, bersadana, terus kita harus ya menolong banyak orang dan berpikiran positif. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa kira-kira Pak Mangku? Jadi gini ya, kita itu manusia itu ya lahir itu ada 2 sisi ya. Sisi kebaik dan buruk, subha karma. Makanya kita itu agar jangan iri hati, tanamkan yang satu bahwa kita melihat semua makhluk itu adalah sebagai Atman, ya. Paramatma sama Antarayami, Tuhan yang bersemayam dalam setiap makhluk. Kalau kita menghina orang, menyakiti orang, kita akan menyakiti Tuhan. Ya, makanya dalam Weda itu diajarkan Advesta Sarva Bhutanam, artinya janganlah engkau menyakiti makhluk, ya.
Termasuk kita nggak boleh iri hati sama makhluk lain, Ya. ya. Termasuk tidak boleh mengolok-olok, apalagi kita sesama guru, sesama pendeta, sesama pejabat. Itu kita tidak boleh, walaupun berbeda pakem. Terus yang kedua, manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk sosial, jadi saling membutuhkan. Mungkin hari ini kita mengolok-olok si A nih, suatu saat kita minta pertolongan sama si A. Makanya kita harus menyadari, janganlah kita menjelekkan, mengolok-olok, ya. Karena suatu saat kita akan membutuhkan itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah kalau dalam bahasa asing itu the opposite situation are complementary. Jadi sebetulnya situasi yang berlawanan itu adalah satu rangkaian, ya. Ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Jadi kita harus nerima. Makanya kita hendaknya dalam bersikap siapapun, ya, sama teman, sama guru, sama pendeta, sama tetangga, sama apa, kita melihat manusia itu dua sisi itu, ya. Ada baiknya, ada buruknya. Ya, kita harus menerima semuanya. Yang baik kita ambil, kita contoh. Yang jahat jangan kita ambil. Kalau kita melihat orang lain dengan sisi buruknya, sisi negatifnya, semua akan negatif. Karena apa-apa yang ada di pikiran kita menjadi ucapan kita. Kalau ucapan kita baik, menjadi perbuatan baik. Kalau perbuatan kita baik, menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan yang baik, menjadi karakter yang baik. Kalau sudah berkarakter baik, nanti akan menjadi takdir yang baik. Jadi marilah kita berusaha, yang dari tidak baik menjadi baik, yang dari gelap menjadi terang, yang dari kematian menjadi kekekalan. Jadi itu kesimpulannya, asatuma satgamaya, tamasuma jyoti gamaya, mriptorma amritam gamaya. Oke, tiang ngerasa sudah ini ya, cukup nggih. Sudah panjang lebar Pak Mangku Teguh menguraikan tentang fenomena yang ada di saat ini, ya. Ya, marilah kita sebagai umat manusia, ya, khususnya, ya, bahwa kita selalu menjaga kesatuan, rasa kasih, kebersamaan, ya, sehingga ya dunia ini jadi aman, ya, kalau semua kita berpikir seperti itu, ya. Oke, Pak Mangku, tiang rasa cukup sekian, nggih. Suksma, nggih. Nggih, suksma ampura kalau ada kesalahan, nggih. Matur suksma. Nggih, sama-sama. Ya, Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.